mana. Sampai tahu cowoknya. 4 deh bukan 3 ya. Salah ya. Yang bukan orang Indonesia ini. Begitu terbuka satu sama lainnya gitu Mas Bim Bim sama anak-anak. Iya. Tiga bawang dulu ya, ada. Aku emang ya introvert orangnya, tapi kalau misalnya dalam mengekspresikan diri itu aku sebenarnya bisa. Ini kalau misalnya dalam situasi bahwa aku seorang penyanyi, pasti aku bisa bikin diri aku. Terus inspirasinya terus ke sebuah tulisan tuh gimana? Padahal kamu curhat aja bisa gitu ke ayah. Aku emang punya keahlian dalam menulis gitu. Kayak misalnya di kelas bahasa Inggris aku tuh emang aku jago dalam menulis. Ini udah dewasa melihat bakat Lula sendiri yang menulis bisa padahal dia bukan seorang introvert gitu. Curhatnya tuh bisa. Justru sebenarnya lewat album ini adalah apa istilahnya, ekspresi dia remaja untuk dicurahin ya, karena remaja biasanya butuh mengekspresikan diri kan. Jadi aku kebetulan dia mau seneng ya, ini tempat yang pas buat dia mengeluarkan isi hati. Tapi diskus juga nggak sih sama Bang Bim Bim gitu dari bait per bait lagunya mungkin. Diskusnya ini sih, kadang aku jadi seperti apa namanya psikolog ya. Kamu mau ngomong apa gitu? Kamu di sekolah gitu, aku gak suka matematika. Jadi itu tulis, aku bilang itu yang ditulis. Ya. Jadi apa? Tugas aku bukan bantuin bikin lagu, tapi membantu dia untuk muntahin hatinya gitu. Dan it works ya, it works. Dan ternyata dia dibalik ke introvertannya, kesendiriannya, kependiamannya, ternyata pemikirannya lihat dari lirik-lirik itu rebel tapi dalam hal Gen Z ya, yang walaupun pemikirannya rebel tapi secara kehidupan dia tetap anak mami. Lula, ini albumnya ada berapa lagu dan kenapa memilih curhatan Lula nih? Ada 8 lagu dan nama judul albumnya Curhat Lula karena lirik-lirik lagu itu termasuk curhatan aku. Ada yang membahas tentang diri aku, ada yang membahas tentang pengalaman aku dan tentang diri aku sendiri. Melihat sosok Papa sebagai inspirasi kamu, apa sih yang kamu lihat dari apa nih? Akhirnya kamu ingin menjadi penyanyi dari kecil gitu? Iya, emang aku dari kecil punya ketertarikan dalam karir bermusik itu kan, dan karena papa juga dalam industri musik, aku jadi punya keistimewaan untuk dibimbing sama orang yang udah berpengalaman. Waduh. Tapi musik pertama yang kamu dengar, yang akhirnya kamu suka musik apa? Musik siapa? Apa dari slang apa? Slang pasti. Dan aku Kalau musik luar apa yang pertama didengar? Queen. Lagunya ingat nggak di lu? There's a little thing. Itu kenalin papa atau lu suka sendiri tuh sama Queen? Suka sendiri, aku yang ketemu sendiri pas aku masih kecil. Aku browsing di YouTube, tiba-tiba aku ketemu itu langsung suka. Di komputernya Kakung ya. Lula mungkin untuk melangkah menjadi seorang penyanyi berat nggak sih di labelin seorang anak Bim Bim slang? Nggak berat sih, karena kan aku bener anak bimbing slang gitu. Jadi ya, apa salahnya? Kayak berat dari popularitas orang tua mungkin. Enggak sih, lebih jadi pembangkit semangat aja. Soalnya kan aku sendiri jadi harus semangat. Tapi pernah nggak sih ada yang bilang kamu kayak, lu gede cuma karena anaknya Bim slang gitu? Enggak, dan walaupun kalau misalnya ada yang bilang kayak gitu, aku juga nggak bakal peduli. Mas Bim, tapi pesannya apa sih buat Lula nih yang bakal masuk di industri musik? Ya, welcome to the music industry ya. Aku selalu bilang bikin album itu baru pekerjaan pertama. Ada yang lebih berat lagi, promosi, nanti harus manggung, nanti harus bikin lagu lagi, ntar harus. Jadi apa di industri musik ini yang penting adalah konsistensi kan. Jadi
sekali kita nyebur, kalau mau serius jangan berhenti. Jangan dipikir rockstar itu hidupnya santai-santai, ternyata enggak. Dulu juga gue mikirnya gitu, ternyata nggak ada berhentinya gitu. Dan itu yang aku pesenin ke Lula. Tapi karena dia masih kelas 3 SMA, jadi semua kegiatannya weekend. Ini dari bikin lagu, dari latihan, dari rekaman, bikin video klip, semuanya Sabtu Minggu ya. Berarti membatasi juga dong Bang, untuk kegiatan-kegiatan Nggak membatasi, dia Lula tuh termasuk anak yang disiplin, yang kalau hari Sabtu Minggu pun kalau libur kita ajak, kita 21 ada film bagus, kalau dia punya PR dia nggak mau wait sampai selesai ya. Baru dia, jadi dia bisa bisa mengontrol atau bisa balance soal sekolah sama musik. Mas Bim ini kan tahun besok kan lulus ya. Apakah nanti akan lanjut ke kuliah atau langsung nyemplung ke mantepin di musiknya dulu? Kuliah sambil nyanyi ya. Mas Bim ini kan Tapi di Indonesia dia nggak mau ngikut kakak yang keluar. Kenapa Lula? Lebih nyaman di Indonesia. Mas Bim ini kan kedekatan ayah dan anak kan juga cukup jarang gitu kan. Seberapa dekat sih Mas Bim sama Lula sampai tadi cerita bahwa ini anak ini ditembak sama cowoknya sampai cinta ke Mas Bim. Aku tahu cowoknya yang mana. Sampai tahu cowoknya. 4 deh, bukan 3 ya. Yang terakhir, yang bukan orang Indonesia ini. Sebegitu terbuka satu sama lainnya gitu Mas Bim sama anak-anak. Iya, aku sebenarnya album-album ini kan semua cerita dia. Cuman yang seperti aku tadi bilang, aku mencoba menjadi psikolog yang meng-capture pengalaman cerita, kayak lagu LULA tuh, yang poin bahwa omongan itu adalah doa, itu yang dari kecil dia selalu, papa omongan itu doa, kita nggak boleh ngomong yang jelek, papa itu yang akhirnya jadi lagu. Jadi ya sedekat itu aku sama Lula ya. Ada yang disembunyikan dari papi. Tapi tipe ayah yang polisi banget tadi dibilang, Protektif. atau memang luwes santai gitu. Tanya dia seroker kok. itu gimana lu lanjutin papa? Santai sih. Dalam maksudnya apa kalau santai? Curhat segala macam atau menerapkan aturan. Protektif nggak apa-apa. Kalau tiba-tiba ada cowok yang ngapel gitu, takut-takutan nggak sih? Biasa kan Banding sendiri apalagi anak cewek nih. Enggak, kakaknya aja tuh enggak ya. Cuman dia emang belum aja. Belum ya? Enggak. Belum. Enggak sih, aku bukan tipe yang gitu. Aku malah biasanya kenal sama teman-teman ya, anak-anak cewek kayak kakaknya juga kan banyak teman cowoknya. Kadang malah di rumah ini jadi tongkrongan teman-teman dia. Mendidik anak apalagi di Gen Z ini mungkin susah nggak sih ngomongin sendiri dengan pergaulan Gen Z yang semakin liar lah gitu. Emang ya? Iya. Di luar sana kan Enggak sih, sebenarnya anak itu kan cerminan orang tua ya. Jadi orang tuanya sendiri yang harus sudah settle dan punya standar yang akhirnya menjadi contoh kan sebenarnya. Selama kita yang nggak kenapa-napa, insya Allah anak kita juga kenapa-napa sih. Karena kalau di keluarga baik-baik aja, anak-anak juga ikut sih. Insya Allah ya. Aku banyak yang broken home, kebanyakan ya orang tuanya juga ribut terus sih. Lula mau jadikan melakukan jamal menjadikan juga nggak sih ke Lula sendiri anak-anak? Enggak. Yang penting lapor. Masih di Kemang jam 2 padahal. Oh pernah kayak gitu pasti kayak gitu pas Makanya dia belum nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal pulang ke rumah atau ya udah bebas aja. Asal bilang. Asal bilang. Iya. Jadi kita tahu kan dia di mana, lagi ngapain sama siapa. Ya udah aja. Tapi kenapa sih Bang yang membuat Abang membebaskan anak-anak tadi kan bilang masih jam 2 tapi masih di Kemang gitu. Kan kadang orang tua baru jam 10 dari pulang. I trust my children, jadi percaya sama anak-anak.
kayak kakaknya kan ke luar negeri sekolah, ya aku percaya selama komunikasi, selama lapor kita tahu kemana aja, udah kan. Sebenarnya orang tua cuma deg-degan karena di mana ya, sama siapa ya. Kalau kita tahu lagi di sini acara ini sama sini, ya udah aman. Gue setuju nggak paling bertanggapan. paling apa masuk sendiri ya, nggak mau bukain pintu gitu. kan banyak. Udah tidur. Banyak tanggapan yang bilang anak semakin dikekang semakin liar, itu gimana bang tanggapannya? Mungkin ya bisa jadi sih ya Kak. Begitu nggak teman-teman lu gimana? Kayaknya iya sih. Kayaknya iya. Jadi semakin kita ngasih kepercayaan ke anak, semakin tuh anak jaga kepercayaan, respect sama kita kan gitu. Dan aku selalu mencoba merangkul, kenal sama teman-temannya. Kalau nggak follow Instagramnya, Wih, tahu nomor HP-nya gitu. berarti bapak membebaskan diam-diam kayak jalan ninja gitu pas mimpi. Enggak juga sih. Sampai follow Instagram teman-temannya lu dan anak-anak itu. Jadi teman juga sama teman-teman yang jadi apa, nge-tag, sama teman-temannya nge-tag. Mas Bim, ini udah akhir tahun nih Mas, rencananya bakal liburan bersama keluarga kah atau seleng manggung? Mimi, selain kan 28 nanti mau 40 tahun ya, terus mau rilis album 25. Jadi kita mau liburan nggak katanya? Mimi liburan Tahun keluarga. Kenapa emang? Enggak, nah ini ditanya. Ada rencana liburan? Kitanya pengen gimana, nanya Meminya dulu. Soalnya habis tahun baru ya Pak. Oh, iya. Kemana? Katanya ke Bandung. Oh ya ke Bandung. Nyobain ini ya. Wush. Mas Bim, memaknai perjalanan di 2023 dan karir dalam keluarga juga seperti apa sih Mas Bim? Alhamdulillah ya, berjalan dengan baik. Keluarga, karir, kakaknya juga udah lulus, udah berkarir bagus. Adiknya nyusul sebentar lagi lulus mau kuliah. Jadi ya terima kasih Tuhan, 2023 ini baik-baik saja. Resolusi 2024 nih Bang. 2024 rilis album baru, kamu kuliah ya. Terus kalau udah lulus SMA bikin tour buat bulan ya. Bim, Mas Bim sebagai orang tua, Bim menjadi quality control nggak sih Mas Bim untuk quality control untuk menentukan musik, mungkin liriknya, dan apakah ada perdebatan nggak sih selama prosesnya? Kalau Lula iya, karena produsernya gue kan, jadi kalau Metsa Luna dia kan sendiri, paling cuma diskusi. Apa aja yang bisa menjadi perdebatan Mas biasanya? Kita selalu kalau dalam bermusik tuh memberikan sesuatu, bukan hanya musik, tapi ada sesuatu yang disampaikan yang bisa membuat inspirasi gitu. Kan kebanyakan industri adalah mencetak single pop meledak, itu aja pikirannya. Mau nggak ada inspirasi kan, mau nggak peduli gitu. Justru kalau kita di Potlot ini yang diutamain adalah bahwa karya kita itu akan dinikmati panjang sama banyak orang, harus menginspirasi. Berarti ketika lagunya Mas Dinding yang ikut ngarahin ya? Iya, Ikut terjun langsung. ya, produser sebagai produser. Makanya selain Mas sebenarnya. Oh ya, mungkin karena gue yang memproduksi. Mas Bim sebagai orang tua, Mas Bim juga memberikan pesan atau petua buat anaknya nggak? Karena kan bisa tahu sendiri netizen kadang-kadang komentarnya kejam, untuk memotivasi Mas sendiri seperti apa? Ada dia lirik lagu juga ya Kak, yang di diri sendiri itu apa, curhatan dia yang salah satunya adalah gua hati-hati nanti di dunia sosial media, apalagi kita sebagai artis atau musisi atau selebritis itu akan dikenal atau diperhatikan banyak orang, dan nggak semua orang itu suka sama kita.
dan nggak semua orang itu baik di dunia ini, jadi lo harus siap menghadapi.